Halo sobat, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar memahami ihtimal atau kandungan dari surat Al-Falaq. Sebelum kita mulai memahami makna dari surat Al-Falaq, mari kita bacakan dan artikan dari surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birabbil falaq, pada waktu subuh, min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang Allah ciptakan. Maksudnya dari kedua ayat ini ialah permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu subuh atau fajar. Mengapa waktu subuh? Mengapa harus Al-Falaq? Karena pada waktu subuh ini ialah waktu di mana malam telah sirna, di mana subuh ini menjadi permulaan yang cerah dengan penuh cahaya untuk memulai kegiatan manusia. Karena sesungguhnya malam itu adalah waktu yang menakutkan, waktu di mana hewan-hewan buas berkeliaran, waktu di mana orang-orang fasik, rusak, kutu-kutu bumi itu melangsungkan aksinya. Dilanjutkan dengan ayat yang kedua, dari kejahatan min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang telah Allah ciptakan. Permintaan permohonan perlindungan kepada Allah terhadap kejahatan dari makhluk-makhluk yang telah Allah ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam, idza waqab, apabila telah gelap gulita. Yang mana yang tadi dijelaskan bahwa permohonan kepada Allah terhadap perlindungan, yang mana permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala apabila malam telah datang, karena waktu malam itu menakutkan dan mengkhawatirkan, di mana hewan-hewan buas berkeliaran, orang-orang fasik, orang-orang yang rusak, orang-orang yang jahat itu mulai melancarkan aksinya. Maka dari itu pada ayat tersebut menekankan agar kita memohon perlindungan kepada Allah terhadap apabila malam telah datang. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang meniup pada ikatan atau buhul. Perlindungan kepada Allah terhadap wanita-wanita penyihir, yang mana mereka meniupkan sihirnya pada ikatan atau tali. Sebagian pendapat menyebutkan kata an-nafatsat itu berarti meniupkan sihir dengan percikan ludah. Ada juga pendapat yang menyebutkan tidak dengan percikan ludah. Abu Ubaidah berkata, para penyihir itu ialah putri dari Labid bin Asam, seorang Yahudi yang telah menyihir Nabi SAW. Dan ayat selanjutnya yaitu wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang hasud apabila ia hasud. Karena sesungguhnya orang yang hasud ialah orang yang ingin hilangnya kenikmatan yang ada pada seseorang. Hasud ialah dosa maksiat yang terjadi pertama kali di langit, dan dosa pertama kali yang terjadi di bumi, yang mana hal ini terjadi pada kisah iblis yang hasud kepada Nabi Adam dan Qabil yang hasud kepada Habil.